harap sangat di Indonesia kalau boleh cepatlah memulih. Tolong cepatlah memulih. Kalau tidak, aku tak ada kawan nak berantam. Susahlah macam ni. Tak bestlah korang tak ada. Aduh, ya, aku doakan betul-betul lah cepatlah korang pulih kat sana. Ya. Aduh. Warga Malaysia belakangan ini ramai membandingkan sistem pemerintahan negaranya dengan Indonesia. Ramainya perbincangan ini tak lepas dari demonstrasi besar di Indonesia yang menyita perhatian dunia. Mereka kagum sekaligus berharap rakyat Malaysia bisa meneladani keberanian rakyat Indonesia dalam menuntut keadilan. Tak sedikit pula yang mendesak Parlimen Malaysia agar bekerja lebih serius membangun negeri. Ada juga warganet Malaysia yang berkelakar, mendoakan Indonesia cepat pulih karena kalau tidak mereka kehilangan teman berantem. Sementara itu PBB ikut menyoroti demo tersebut. Tahu tak, dekat FYP aku banyak masuk cerita tentang Indonesia kat sana. Aku dah tengok dah sebab apa jadi. Yelah, aku nak cakap pun tak boleh, nanti kena komuniti yang lain. Jadi aku harap sangat di Indonesia kalau boleh cepatlah memulih. Tolong cepatlah memulih. Kalau tidak, aku tak ada kawan nak berantam. Susahlah macam ni. Tak bestlah korang tak ada. Aduh, ya, aku doakan betul-betul lah cepatlah korang pulih kat sana. Ya. Aduh. Gak ada kerjaan, bahas Indonesia terus. Memanglah saya tak kerja. Saya berlibur saja. Saya berlibur. Dan kalau saya nggak kerja pun duit saya ada. Sebab Indonesia bekerja untuk saya. Ya. Saya gajikan orang Indonesia untuk buat kerja untuk saya. Jadi saya nggak kerja. Saya gunakan masa ini untuk bahas Indonesia. Wadidaw. Minta bubar DPR di Indonesia makin menjadi-jadi. DPR ni kalau kita parlimen lah. Tapi masalahnya kalau parlimen dibubarkan, DPR dibubarkan, berarti Indonesia itu berjalan tanpa ada parlimen, tanpa ada DPR. Sebab sistem Indonesia ni lain tu. Dia ada pilihan raya presiden lain, pilihan raya DPR atau parlimen lain. Jadi kalaupun parlimen itu bubar, DPR itu bubar, presiden tetap jalan. Tapi presiden tak jatuh sebab institusi lain-lain. Dia tetap jalan. Jadi susah tu. Sebab tu saya kata DPR tu tak akan bubar. Jadi kalau tak bubar DPR, kemana arah demonstrasi sekarang? Sebab sekarang demonstrasi sekarang memang sudah mendapat sokongan masyarakat. Sudah beberapa hari demonstrasi ini sudah melibatkan kematian dan makin menjadi-jadi. Dah pergi ke daerah-daerah selain daripada sekitar Jawa, dan mula ke Medan dan sebagainya. Tapi persoalannya kemana arah demonstrasi itu? Kalau dulu demonstrasinya jelas menjatuhkan presiden, itu jelas. Jadi boleh desak presiden berundur sehingga dibuat pilihan raya presiden. Ini meminta supaya DPR bubar. Dan isunya sebenarnya asalnya adalah isu tentang gaji DPR dan allowance wakil DPR ataupun kita ni ahli parlimen yang terlalu besar. Sehingga kalau dijumlahkan semua allowance anggota DPR itu, ahli parlimen tu, satu orang boleh mencapai 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah ni sebulan lebih kurang 300,000 sebulan seorang. Itu yang menimbulkan kemarahan rakyat. Di dalam kehidupan rakyat yang miskin, kemiskinan yang bertambah, dalam keadaan ekonomi yang makin tertekan, peniaga-peniaga pun ramai yang bankrupt, pengangguran tinggi dan sebagainya, tiba-tiba anggota DPR gajinya mencapai 300,000 sebulan, satu orang. Jadi itu dilihat oleh rakyat Indonesia sebagai sangat tak patut. Jadi mulalah demonstrasi untuk demonstrasi marah dengan DPR dan minta DPR itu dibubarkan. Jadi kalau DPR dibubarkan, apa jadi? Kalau di Malaysia senang, kalau parlimen bubar, maknanya pilihan raya pilih parlimen dan nanti akan pilih Perdana Menteri. Tapi Indonesia kalaupun dibubarkan DPR itu, presiden tetap, menteri-menteri pun tetap.
Menteri-menteri pun tetap. Jadi kalau buat pilihan raya parlimen yang baru, itulah buat pilihan raya parlimen yang baru itu lagi jadi. Tapi presiden tetap. Itu makin susah. Tambah susah lah. Dia tak sama dengan Malaysia. Maknanya kalau sebab dia badan eksekutif dengan badan legislatif, dia terpisah sama sekali. Bahkan pemilihan badan eksekutif dan legislatif tu dia lain-lain. Kalau di Malaysia, badan eksekutif tu diketuai oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri dipilih oleh anggota DPR ataupun ahli parlimen. Kalau Malaysia, di Indonesia, presiden bukan dipilih oleh ahli parlimen. Dia ada pilihan raya memilih presiden pula. Itu sikit. Jadi saya jangkakan susah juga tu DPR itu akan bubar ataupun ahli ataupun parlimen akan bubar. Dan siapa yang boleh mengisytiharkan parlimen bubar? Atau DPR, siapa yang boleh mengisytiharkan DPR bubar di Indonesia tu? Ketua DPR. Wallahu alam. Suruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Hak Asasi Manusia OHCHR bimbang dengan siri demonstrasi di Indonesia yang disertai keganasan sejak beberapa hari lalu. Jurucakap OHCHR Ravina Shamdasani berkata pihaknya sedang memantau secara dekat perkembangan protes nasional itu. Beliau menegaskan semua pasukan keselamatan termasuk tentera yang dikerah bagi tujuan penguatkuasaan undang-undang perlu mematuhi prinsip asas penggunaan kekerasan dan senjata api oleh pihak berkuasa. We're following closely the spate of violence in Indonesia in the context of nationwide demonstrations. We stress the importance of dialogue to address the public's concerns. It is also important that the media is permitted to report on events freely and independently. The authorities must uphold the rights to peaceful assembly and freedom of expression while maintaining order in line with international norms and standards in relation to the policing of public assemblies. All security forces, including the military when deployed in a law enforcement capacity, must comply with the basic principles on the use of force and firearms. We call for prompt, thorough, and transparent investigations into all alleged violations of international human rights law. Kenyataan itu dibuat susulan dakwaan di media sosial bahawa pihak berkuasa melarang siaran langsung televisyen ketika demonstrasi. Bagaimanapun, Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Nezar Patria, menafikan sekatan tersebut dan menjelaskan siaran langsung tetap dibenarkan, hanya diingatkan agar liputan tidak mencetuskan provokasi. OHCHR menekankan kepentingan dialog dalam menangani kebimbangan awam. Meski sorotan publik begitu besar, baik dari dalam maupun luar negeri, harapan terbesar tetaplah agar Indonesia segera kembali kondusif dan damai. Demonstrasi boleh saja menjadi cermin keberanian rakyat dalam menyuarakan aspirasi, namun persatuan bangsa tetap menjadi kunci utama. Dunia menanti Indonesia bangkit lebih kuat, menjaga demokrasi sekaligus merawat kedamaian yang selama ini menjadi ciri khas negeri ini.